Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi ISQ Business School dari jurusan Sistem Informasi Bisnis akan melakukan presentasi untuk final project kami di mata kuliah Manajemen Proyek di studi kasus pengembangan dan pembuatan sistem eh, bela Akademi Bela Diri. Di sini saya ditemani oleh Franz Firmansyah, Rofi Asyani, dan juga Vivi Asri. Topik yang kami akan bahas yaitu ada tim charter, learning cycles, business case, project infrastruktur, scope management plan, work breakdown system, project schedule and budget, risk management plan, earn value analysis, quality management plan, dan juga change management plan. Yang pertama, di sini ada tim charter yang akan dibahas oleh Franz Firmansyah. Silakan. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tim charter. Di dalam tim charter ini terdapat yaitu nama tim kami yaitu PT Solid Jaya Makmur. Lalu terdapat skill and knowledge inventory yaitu terdapat project management, UI UX, enterprise business system, business process management, information system analyze, software engineering, quality assurance, lalu ada web development, digital marketing, data analysis, data scientist, critical thinking, problem solver, lalu yang terakhir ada manajemen risk. Next. Selanjutnya di roles and responsibility. Di role and responsibility ini terdapat nama dan role atau peran yang diambil dalam proyek ini dan apa yang dikerjakannya. Yang pertama di sini ada saya sendiri yaitu Franz Firmansyah sebagai desainer, yaitu bertanggung jawab atas tampilan secara visual dalam pengerjaan suatu proyek dalam perusahaan. Selanjutnya Rofi Asyani, research and development, yaitu bertanggung jawab dalam melakukan penelitian dan pengembangan terhadap solusi dan keluhan dan tren keinginan konsumen. Lalu Septian Nuruliza sebagai digital marketing, yaitu bertanggung jawab atas branding produk yang dihasilkan perusahaan. Yang terakhir ada Vivi Asri sebagai data analis, yaitu bertanggung jawab untuk mentransformasikan data-data menjadi sebuah informasi yang mudah dimengerti, menafsirkan data, dan menganalisa data. Next. Di sini terdapat jam meeting kami, yaitu pada hari Sabtu jam 7 sampai jam 16.00 WIB. Lalu ada tempat meeting kami yang berlokasi di Menara 165, Jalan TBC Matupang, Jakarta Selatan. Lalu ada tim communication, yaitu cara kami berkomunikasi masih menggunakan metode online, menggunakan Google Meet, Google Docs, email, dan WhatsApp. Next. Selanjutnya di sini ada team roles and expectation. Yang pertama ada team goal. Team goal kami di sini adalah bertanggung jawab memberikan solusi terbaik menggunakan metode problem solving yang sesuai dengan kebutuhan klien untuk membantu klien mengembangkan, meningkatkan, menjaga, dan juga memperbaiki operasi sistem dari berbagai ancaman. Lalu ada tim values, yaitu jujur, adil, kerjasama, visioner, tanggung jawab, dan profesional. Selanjutnya ada Art Code of Ethics kami, yaitu menjunjung tinggi etika usaha dan berkompetisi secara sehat dan adil dengan para pesaing. Lalu menjunjung tinggi kedisiplinan, keterampilan, dan profesionalisme dalam bekerja. Lalu memiliki integritas tinggi, dapat dipercaya, adil, dan menjunjung tinggi value team. Lalu yang terakhir ada selalu berperilaku baik di lingkungan kerja maupun di luar terhadap pelanggan serta masyarakat. Yang terakhir ada rules and expectation, yaitu melakukan diskusi untuk menentukan suatu keputusan, menghadiri meeting atau rapat diskusi 15 menit lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan, lalu meluangkan waktu dan tenaga sebagai kontribusi terbaik yang bisa diberikan, lalu bersikap
bersikap aktif dan kreatif sebagai kontribusi dalam bekerja, melakukan evaluasi kerja sebagai perbaikan kinerja setiap anggota tim. Next. Selanjutnya di sini terdapat learning cycle. Di learning cycle ini terdapat 3 poin penting, yaitu brief summary, team learning, dan action plan. Brief summary di sini yaitu keseluruhan sistem MAA yang dibawahi oleh Geoff and Julie masih menggunakan metode manual yang memiliki risk yang cukup besar jika file tersebut rusak atau hilang. Dengan ini, Geoff and Julie meminta kami, yaitu PT Solidjaya Makmur, untuk mencarikan tim atau orang yang dapat mengubah dan mengatur sistem operasi harian mereka agar lebih efektif dan efisien. Di sini kami, PT Solidjaya Makmur, juga akan membantu MAA agar dapat bersaing dan memiliki kualitas serta value yang unggul dibanding cabang olahraga lain, agar MAA dapat mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka. Selanjutnya ada team learning. Di sini team learning terdiri dari 3 bagian, yaitu what we know atau fakta, what we think we know, asumsi, lalu ada what we don't know atau pertanyaan yang harus dijawab seputar topik tersebut. Yang pertama di sini faktanya menyimpan data dan informasi secara manual. Asumsinya yaitu akan menjadi ancaman jika file tersebut rusak atau hilang, dan pertanyaannya mengapa penyimpanan dilakukan secara manual. Lalu yang kedua, pengelolaan akademi secara manual. Apabila pengelolaan akademi menggunakan sistem, maka mengelola operasi sehari-hari lebih efisien dan efektif. Itu asumsinya. Lalu pertanyaannya, apa pengelolaan secara manual lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan yang otomatis atau secara digital. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mengelola informasi progres dari murid MA masih dilakukan secara manual. Asumsinya, cara itu menyebabkan kurangnya efisiensi waktu, tenaga, dan risiko terjadinya kesalahan yang sangatlah besar. Pertanyaannya, bagaimana cara MAA memaksimalkan kinerja dengan cara manual tersebut? Terakhir di sini MAA memiliki MAA memiliki kompetitor dari jenis olahraga yang berbeda. Asumsinya membuat MAA ke-trigger sehingga harus memiliki inovasi yang baru supaya bisa lebih unggul dari kompetitornya tersebut. Pertanyaannya, mengapa banyak siswa MA yang mundur dan memilih olahraga lain? Yang terakhir ada action plan. Di sini action plan ini terdapat tiap anggota tim kami dan apa saja yang dilakukannya dan kapan hari dilakukannya. Yang pertama di sini ada saya, Frans Mansyah, melakukan penelitian lebih dalam mengenai metode yang digunakan oleh MAA untuk pengelolaan informasi muridnya dilakukan pada hari Kamis. Lalu ada Rofi Asisyani melakukan pengembangan sistem sesuai dengan yang diinginkan MAA. Dilakukan pada hari Rabu. Lalu Septian Nuruliza interview staf MAA mengenai kekurangan dan kelebihan tentang penyimpanan manual, dilakukan pada hari Senin. Lalu yang terakhir ada Vivi Asri melakukan interview dan riset data dari divisi lain untuk melakukan identifikasi risiko kegagalan dari sistem yang dibuat dan membuat langkah pencegahannya, dilakukan pada hari Selasa. Next. Nah, selanjutnya di sini ada business case. Di business case yang pertama ada project description, yaitu MAA yang kini dibawahi oleh Geoff and Julie membutuhkan sistem yang dapat membantu mereka mempermudah penyimpanan data serta informasi yang terjadi di dalam akademi mereka. Tidak hanya itu, mereka mengharuskan diri untuk mampu bersaing dengan bisnis yang seragam dari beberapa tempat lain dan juga bersaing dalam cabang olahraga lain supaya akademi bela diri mereka tetap diminati
Oleh karena itu, PT Solid Jaya Makmur atau kami membantu untuk merekrut developer yang akan mengembangkan sistem penyimpanan data dan informasi akademi mereka. Melakukan pembaharuan untuk memasarkan bisnis seragam serta akademi bela diri mereka secara tidak langsung dengan menjamin sistem informasi ini akan mengelola arsip digital menjadi lebih rapi, lebih cepat, lebih aman, dan juga mengurangi risiko dari penyimpanan metode manual jika file tersebut rusak atau hilang. Lalu di sini ada measurable organizational value atau MOV, MOV time, period, dan MOV. Yaitu areanya di sini operasional, value-nya meningkatkan keefektivitasan pengelolaan dan penyimpanan data yang saling terintegrasi satu sama lain dan terjamin keamanannya. Metriknya 90% penyimpanan data dalam jumlah besar menggunakan Google Cloud lebih aman dan efektif dibandingkan dengan metode manual. Time atau waktunya selama 5 bulan. Kesimpulannya bisa ditarik di sini yaitu dalam jangka waktu 5 bulan ini, MAA bisa menyimpan 1.500 data para siswa dengan tingkat keamanan 90%. Next. Lalu selanjutnya di sini ada a comparison of alternative atau bisa disebut perbandingan antara alternatif 1 dan 2. Alternatif satunya di sini yaitu membuat software manajemen sistem pengelolaan data dengan cara bekerja sama dengan developer menghabiskan biaya sebesar 80 juta. Lalu ada alternatif 2 yaitu membeli software yang sudah ada dan mengubah template sesuai dengan keinginan dan kebutuhan MAA menghabiskan biaya sebanyak 35 juta. Next. Selanjutnya di sini adalah penjabarannya atau penjelasan secara lengkapnya dari sisi pengguna, strategi, keuangan, dan operasional. Yang pertama di sini adalah dari sisi pengguna, yaitu kami memperhatikan kepuasan pengguna, bobotnya sebanyak 15%. Lalu alternatif satunya di sini mempunyai skor. Oh ya, sebelumnya saya di sini akan memberitahu skala yang kami gunakan di sini ada 1 sampai 5. 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Lanjut lagi, alternatif 1 di sini mempunyai skor 4. Karena meskipun mahal, tetapi MAA bisa mendapatkan website sesuai yang mereka butuhkan. Lalu alternatif 2 di sini sebesar 3, yaitu karena meskipun software telah dibeli, tapi MAA mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan website ke depannya. Lalu strategi. Pengaruh pemasaran terhadap peningkatan target market sebesar 10%. Di sini alternatif 1 mempunyai skor sebesar 5. Bisa dilakukan penyesuaian dari strategi pemasaran dengan sistem yang ada. Lalu alternatif 2, bobotnya sebesar 2. Akan mengeluarkan biaya lagi jika dilakukan penyesuaian pada software yang dibeli. Lalu pada bagian keuangan, ROI sebesar 45%, di alternatif 1 mempunyai bobot 5, yaitu karena perputaran pendapatannya yang sangat cukup besar. Lalu pada alternatif 2 di sini sebesar 3, yaitu perputaran pendapatannya cukup besar dan dapat mengakibatkan meningkatnya biaya pengeluaran. Lalu di sini pada bagian operasional terdapat 2 sisi, yaitu perawatan dan kemungkinan tercapainya MOV. Pada bagian perawatan di sini sebesar 15%, alternatif satunya mempunyai skor sebanyak 5, yaitu karena dihandle oleh tim developer yang mumpuni. Pada alternatif 2 mempunyai skor sebesar 3, karena dihandle oleh tim PT Solid Jaya Abadi yang notabene bukan berlatar belakang developer. Lalu kemungkinan tercapainya MOV di sini sebesar 15%,
Di alternatif satunya mempunyai skor sebesar 5, yaitu karena sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyewa developer yang handal, kami rasa berpeluang cukup besar untuk mencapai MOV-nya. Di alternatif 2, di sini mempunyai bobot sebesar 4, yaitu bisa tercapai MOV-nya, akan tetapi jika terdapat problem pada sistem akan susah dilakukan problem solving. Total skornya di sini 100%, lalu rata-rata dari alternatif satunya sebesar 4,8, lalu di alternatif 2 sebesar 3. Next. Yang terakhir dari bagian ini adalah recommendation, yaitu adalah saran yang bisa kami berikan, yaitu setelah dilakukannya analisis, kami dapat menyimpulkan dan memberikan rekomendasi kepada klien untuk memilih alternatif yang pertama, yaitu melakukan kerjasama dengan developer guna membangun dan juga mengembangkan sistem yang sesuai dengan keinginan klien untuk meningkatkan keefektivitasan pengelolaan penyimpanan data yang saling terintegrasi satu sama lain dan terjamin keamanannya. Next. Selanjutnya di sini ada project infrastruktur. Yang pertama di sini project manager kami yaitu Septian Nurulisa. Lalu yang berbentuk tabel ini merupakan a list of the resource atau sumber daya yang kami pakai dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama di sini ada teknologi. Di bagian teknologi ini terdapat equipment-nya terdapat yaitu yang pertama ada laptop Asus ROG dengan seri JL5523JX dengan spesifikasi sedemikian rupa dengan harga perkiraan 9.100.000. Lalu ada mouse yaitu Logitech seri B175 wireless. Harganya sekitar 189.000. Lalu untuk kebutuhan desain di sini kami menyediakan Wacom Intuos Pen dan Bluetooth dengan spesifikasi berikut dengan harga 1 juta. Dengan harga 1.849.000. Di sini totalnya sebesar 11.138.000. Next. Nah, di sini selanjutnya ada pada bagian operasional menggunakan Google Cloud seharga 10 juta per bulan. Lalu domain sebesar 84.000 per bulan dengan total 10.084.000 per bulan. Lalu fasilitasnya di sini kami menggunakan gedung perusahaan yang di dalamnya terdapat ruang kerja masing-masing karyawan, ruang meeting, dan ruang administrasi sebesar 80 juta. Lalu kami juga menggunakan jaringan internet, yaitu kami menggunakan Bisnet seharga 2.500.000 dengan total di sini 82.500.000. Nah, ini merupakan tampilan dari rata-rata pengeluaran untuk resource yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu di sini developer mengeluarkan biaya sebanyak 80 juta fase proyeknya awal sampai selesai, lalu fasilitas sebanyak 82.500.000 fase proyeknya awal sampai selesai. Lalu operasional di sini mengeluarkan biaya sebanyak 10.084.000 fase proyeknya per bulan. Lalu yang terakhir ada teknologi sebanyak 11.138.000 fase proyeknya awal sampai selesai. Di sini total biaya secara keseluruhan adalah 183.722.000. Sumber dari cost ini sendiri kami ambil dari marketplace dan website. Next.
Selanjutnya di sini ada scope management plan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah scope management plan. Scope management plan ini bagi dua, yaitu dihitung dari deliverable structure chart, kemudian dari use case diagram. Dari yang pertama, deliverable structure chart, ada ASCO management system dimulai dari analyze dan conceptualize dan project charter. Di sini MA menggunakan metode agile dimulai dari fase planning sampai fase close project. Baik, yang pertama analyze dan conceptualize, yaitu berupa business case dan project charter dan plan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Setelah itu kita akan masuk ke fase metode agile yang pertama, yaitu planning. Kita akan dari planning ini kita mengumpulkan kebutuhan, kemudian planning project ke depannya, dan kebutuhan klien untuk project ini. Setelah planning, kita akan masuk ke implementasi. Di sini setelah kita melakukan coding, construction system dan database, dan desain untuk memberikan solusi dari user need di fase planning. Setelah itu kita akan masuk ke fase testing. Di mana testing adalah lakukan tes dari codingan yang sudah kita buat, mengevaluasi sistemnya, dan menemukan serta memperbaiki bug yang ada. Setelah itu masuk ke fase dokumentasi, kita melakukan sistem documentation. Setelah itu kita masuk ke fase deployment, kita melakukan quality testing dan evaluasi sistem yang sudah diperbaiki. Lalu masuk ke maintenance, kita melakukan perbaikan. Kita mengembangkan sistem menjadi lebih jauh, melakukan perbaikan, update lebih lanjut. Setelah itu yang terakhir ada post project dengan membuat laporan manajemen sistemnya dan final project report. Kemudian ada yang kedua di use case diagram. Yang pertama ada 6 use case di sini, informasi mengenai MAA yang pertama, kemudian yang kedua ada administrasi, kemudian yang ketiga ada tes seleksi masuk. Pertama saya akan menjelaskan mengenai informasi mengenai MAA bisa diakses oleh murid, orang tua, MAA sendiri, admin, dan instruktur. Kemudian di administrasi bisa diakses oleh murid, orang tua, MAA, dan admin. Di teks seleksi masuk kita bisa bagian itu bisa diakses oleh murid, MAA, kemudian admin, dan instruktur. Untuk fase yang keempat ada data siswa bisa diakses oleh murid, ada MAA juga bisa, dan admin bisa. Kemudian untuk use case yang kelima ada tes kenaikan tingkat sabuk bisa diakses oleh murid, kemudian instruktur. Untuk yang terakhir ada laporan perkembangan siswa yang bisa dilihat oleh murid, orang tua, MAA sendiri, admin, dan instruktur. Oke. Next, selanjutnya ada work breakdown system atau WBS. Di sini di tas yang pertama mengumpulkan untuk MAA sistem formasi MAA, kita melakukannya dengan durasi 60 hari dimulai dari 28 Juli sampai 21 Oktober. Yang pertama dari analyze and conceptualize dengan durasi 7 hari dimulai pada tanggal 28 Juli sampai 5 Oktober. Kemudian project charter, ada project charter unplanned dengan durasi 5 hari dimulai dari tanggal 29 Juli sampai 4 Oktober dengan penanggung jawab Satya Nurliza. Kemudian ada execute control di sini dengan metode fase planning sampai ke close project, nanti ada durasi 48 hari dimulai pada tanggal 29 Juli sampai 6 Oktober. Oke, untuk fase yang pertama dari planning dengan durasi 5 hari dari tanggal 29 Juli sampai 4 Oktober dengan penanggung jawab Sylvia Sishani dan Septian Nurliza. Kemudian implementation ada dengan durasi 11 hari, ada coding, construction system, dan design dimulai pada tanggal 28 Juli sampai tanggal 12 Agustus dengan penanggung jawab saya sendiri, Vivi Asri, dan Frans Firmansyah. Kemudian ada testing dengan durasi 3 hari, Ada tes result dan plan serta evaluasi sistem bagian pertama dengan dimulai pada tanggal 28 Juli sampai 30 Juli dengan penanggung jawab Satya Nurliza, saya sendiri, dan Rofi Asisane.
Kemudian ada dokumentasi dengan total durasi 2 hari dari mulai tanggal 28 Juli sampai 29 Juli dengan penanggung jawab saya sendiri. Kemudian ada deployment dengan quality testing evaluasi sistem bagian kedua dengan durasi 7 hari dimulai pada tanggal 28 Juli sampai 5 Oktober dengan penanggung jawab saya sendiri dan Rofi. Selanjutnya ada project schedule dan budget. Ini merupakan bagian chart dari work breakdown structure. Di bawahnya next. Setelah ini ada project schedule dan budget. Di sini bisa dilihat bahwa proyek kami ini dimulai pada tanggal 28 Juli dan diperkirakan selesai pada tanggal 21 Oktober. Yang terhitung 60 hari pada masa pengerjaannya. Kami juga memiliki single critical path, yaitu work breakdown structure. Bagi kami, critical path ini penting karena dengan ini kita bisa memprioritaskan aktivitas atau kegiatan proyek, agar proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu dan efisien. Kami memiliki kendala overlocated untuk mengevaluasi sistem, mengecek kualitas, dan juga pemeliharaan sistem. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Septian Muliza. Selanjutnya ada risk management plan. Yang pertama di sini manajemen plan yang original dan juga yang direvisi. Yang pertama di original ini kami mengharapkan bahwa plan untuk budget dan juga schedule-nya sesuai dengan yang sudah kami rencanakan. Dan untuk revisinya di sini kami melakukan sekiranya 10-20% penekanan atau pengurangan dari jadwal dan juga budget yang sudah kami lakukan. Seperti yang bisa dilihat di sini, durasi pengerjaan kami sekitar 60 hari atau 2 bulan. Dan di sini kami memiliki beberapa aktivitas yang kami revisi. Yang pertama itu ada di aktivitas business case, kami merevisi jadwalnya yang seharusnya selesai pada tanggal 5 bulan 8, akan menjadi selesai pada tanggal 6 bulan 9. Lalu di sini ada project charter dan juga plan, kami merevisi jadwal yang seharusnya mulai pada tanggal 29 bulan 7, akan dimulai pada tanggal 3 bulan 8. Lalu kami juga memangkas untuk biayanya sekitar 10%, yang tadinya kondisi awalnya adalah 11.138.000, kami mengurangi 10%-nya menjadi 10.024.200, dan juga untuk software di sini ada 10.084.000 menjadi 9.075.600. Ada pula yang akan kami bahas di sini ada identify risk, risk analysis, risk strategies and response, dan juga risk trigger and plan. Izin saya akan melihatkan dokumen selanjutnya yang berisikan risk analysis dan identify risk-nya. Untuk identify risk-nya di sini kami menggunakan metode centang di sini. Beberapa list yang belum kami centang adalah masalah yang sedang kami hadapi. Di sini ada tenaga kerja memadai, belum kami centang karena tenaga kerja kami belum cukup. Lalu ada project charter and plan, sudah disetujui senior manager, yang berarti kami belum memiliki persetujuan. Lalu ada dana yang cukup, di sini kami masih kekurangan biaya dan juga ide dan solusi diterima klien, penjadwalannya realistis, skopnya terjabarkan dengan jelas, dananya sudah disetujui oleh senior manager, tenaga kerja memiliki keahlian sesuai syarat. Beberapa di atas adalah resiko yang kami hadapi. Di sini ada juga risk analisisnya, yaitu yang pertama, terjadinya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang mengakibatkan penghambatan pengerjaan proyek dengan probabilitas 80%, impact-nya 7, dan juga skornya 5,6. Lalu yang kedua ada timeline, proyeknya mundur, probabilitasnya 60%, impact-nya 9, dan skornya 5,4. Lalu yang ketiga, ada salah satu anggota bisa jadi keluar dari pengerjaan proyek, probabilitasnya 30% dengan impact 3 dan juga skor 0,9. Lalu yang keempat, ada kebutuhan developer atau stakeholder-nya meningkat, probabilitas 40%, impact-nya 9 dan juga skornya 3,6. 5, kualitas produknya menurun dengan probabilitas 50%, impact 8 dan juga skornya 4. Yang keenam, tools yang disediakan tidak mendukung pembuatan produk. Probabilitasnya 30%, impact-nya 5, dan juga skornya 1,5.
terjadinya hal yang bisa mengganggu kinerja proses pengerjaan proyek di luar kendali manusia, contohnya bencana alam. Di sini probabilitasnya 20% dengan impact 10 dan juga skor 2. Yang kedelapan, adanya bug di produk yang dibuat, probabilitas 80%, impact-nya 6, dan juga skornya 4,8. Yang sembilan, di sini tidak sesuai dengan keinginan pihak MAA, probabilitas 40%, impact-nya 8, dan skor 3,2. Dan yang ke-10 di sini ada total pengeluaran untuk mendukung kebutuhan proyek terlampau tinggi. Probabilitas 60%, impact-nya 6, dan skornya 3,6. Di sini kami mengurutkan resiko-resiko yang kami hadapi, dan yang pertama di sini yaitu terjadinya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang mengakibatkan proyek kami terhambat. Dan seperti yang bisa dilihat, kami mengurutkan secara runtut resiko-resiko yang kami hadapi. Selanjutnya dari strategis dan respon. Yang pertama, pengerjaan proyek terhambat atau timeline proyek kami mundur. Probabilitasnya 80%, impact-nya 7, dan skornya 5,6. Di sini alasannya adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, lalu respon kami membuat kesepakatan dan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tersebut di awal mulai. Ini akan dihandle oleh developer, desainer, dan researcher, dan juga PM. Selanjutnya adanya bug. Di sini alasannya kurang ketelitian dalam melakukan pengodingan. Responnya di sini melakukan perbaikan hingga bug-nya hilang yang akan dihandle oleh developer. Yang ketiga, kualitas produk menurun. Di sini alasannya kurangnya kepuasan dalam penggunaan sistem aplikasi. Lalu responsnya akan melakukan cross-check produk yang menurun, lalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas. Dihandle oleh developer, data analis, researcher, dan developer. Yang keempat, kebutuhan developer dan stakeholder bisa meningkat. Alasannya, tools atau fasilitas yang disediakan memiliki kekurangan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Responsnya memilih dan membandingkan kebutuhan sesuai urgensi dan kepentingannya. Dihandle oleh developer, researcher, dan development. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk mendukung kebutuhan proyek terlampau tinggi. Alasannya kebutuhannya ada yang darurat, sehingga muncul pengeluaran yang tidak terduga. Responnya menyesuaikan hingga sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Ini dihandle oleh project manager dan data analysis. Yang keenam, tidak sesuai dengan keinginan pihak MAA, alasannya miskomunikasi. Dan responsnya di sini segera melakukan komunikasi yang lebih baik dan melakukan kesepakatan. Di sini dihandle oleh project manager. Yang ketujuh, tempat tidak memadai atau rawan bencana. Alasannya ini dapat mengganggu kinerja proses pengerjaan proyek dan responsnya memeriksa tempatnya terlebih dahulu. Ini dihandle oleh researcher and development. Yang kedelapan, tools macet. Alasannya tools yang disediakan tidak mendukung, lalu responsnya berdiskusi dengan expert dan developer yang menggunakan tools tersebut. Ini dihandle oleh researcher dan development. Yang kesembilan, salah satu anggota keluar dari pengerjaan proyek. Di sini alasannya visi misinya yang beda atau ada konflik. Responsnya diskusi, melakukan kesepakatan, dan juga melakukan kontrak. Di sini dihandle oleh project manager. Ada pula triggernya, trigger respon plan-nya di sini. Strateginya untuk bencana alam, kami mengusulkan project manajernya memilih tempat yang lebih baik dan mempersiapkan upaya pencegahannya. Dan juga untuk timeline proyek yang mundur, di sini kami menyarankan supaya project manajernya mengatur dan mengontrol sesuai timeline yang sudah dibuat. Lalu di sini ada juga dana tidak cukup. Kami akan mengusulkan untuk tim marketingnya membangun strategi yang lebih baik dan juga melakukan pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya ada earn value analysis. Di sini saya akan menampilkan tabel-tabel yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada cost matrix. Cost matrix di sini dengan rumusan earn value dikurang actual cost. Di sini kami sudah menuliskan dengan rinci
earn value kami dan juga actual cost kami dan menjumlahkannya. Di sini yang seperti kalian bisa lihat, kami akan melakukan pengurangan dari earn value dan actual cost. Di sini 90 juta dikurang 120 juta dan menghasilkan cost variance minus 30 juta. Kami melakukan hal yang sama sampai akhir dan di sini mendapatkan hasil minus 202.700.000. Di sini juga untuk cost performance index-nya, kami melakukan pembagian antara earn value dengan actual cost. Di sini terdapat 7,5, 0,6, 1,4, 0,9, 0,2, 0,2, 0,1, 0,1, dan juga 0,2 dengan hasil 11,2. Yang kedua ada schedule matrix. Di sini earn value dikurang dengan plan value. Sehingga didapatkan total schedule variance-nya minus Rp126.400.000 dengan schedule performance index yang dihasilkan dari earn value dibagi plan value yaitu 1,0, 1,0, 0,7, 1,0, 0,3, 0,4, 0,1, 0,1, dan 0,9 sehingga didapatkan hasil 5,5. Ini hasil dari keseluruhannya, ada plan value, actual cost, earn value, cost variance, schedule variance, cost performance index, dan juga schedule performance index. Dengan hasil kumulatif seperti di sini. Selanjutnya kami akan menghitung estimate at completion di sini dengan rumus yang sudah kami dapatkan dengan hasil 804.107.148.000 rupiah. Dan untuk yang atypicalnya didapatkan hasil 819.964.935 rupiah. Lalu di sini ada TCPI dikurang BAC dengan rumus yang ada BAC dikurang earn value dan juga BAC dikurang actual cost sehingga didapatkan hasil akhir minus 0,96. Selanjutnya ada TCPI dikurang estimate at completion. Di sini ada dua tipe, typical dan juga atypical, seperti yang ada di atas. Ini hasil dari EAC typical dan ini EAC atypical. Dan yang pertama di typical ini kami akan menggunakan hasil dari EAC typical, sehingga diperoleh hasilnya 0,4. Lalu selanjutnya di sini untuk yang atypicalnya diperoleh hasil 0,39 sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek yang kami rencanakan ini masih terhitung over budget dan juga waktu pengerjaannya melebihi dari yang kami sudah rencanakan dan mengakibatkan durasi proyek kami selesai lebih lambat dari perencanaan yang sudah kami buat. Untuk selanjutnya ada quality management plan dan juga change management plan yang akan dibahas oleh Raffi Asyani. Silakan. Silakan Raffi Asyani. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke quality management plan. Nah, di quality management plan ini yang pertama ada quality philosophy. Quality philosophy di sini kita mengimprove project secara efisien dan efektif agar produk yang dihasilkan bisa melampaui keinginan dan harapan pelanggan. Hasil dari produk ini merupakan sebuah sistem manajemen yang merubah sistem manual administrasi menjadi sistem digital. Perencanaan pembuatan proyek menggunakan metode agile dengan estimasi 2 bulan. Proyek ini belum memenuhi persyaratan deadline yang diberikan oleh pihak MAA, sehingga itu menjadi kekurangan dari proyek ini. Selain itu, setelah perhitungan project schedule dan budget, diketahui bahwa proyek kami memiliki over budget yang menyebabkan timeline proyek ini akhirnya mundur. Kemudian ada quality matrix, yang dimana quality matrix ini ada produk, proses, dan project. Yang pertama proses, matrix yang kita pilih ada defect by pass, description-nya.
karena dari masalah atau cacat yang ditemukan pada suatu proyek tersebut bisa diketahui ukuran kualitas proses yang dilakukan saat pengerjaan proyek tersebut sehingga akhirnya dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas lebih baik dari sebelumnya. Kemudian matriks yang kedua ada fixed response, yang dimana description-nya adalah elemen yang berhubungan dengan kepuasan dan juga waktu yang disepakati sehingga dibutuhkan refleks respon yang baik untuk mengatasi segala hal yang terjadi. Kemudian lanjut ke produk. Di sini matriks yang kita ambil ada defect density, description-nya itu menentukan kualitas produk yang terkait dengan kepuasan customer dengan cara melakukan perbaikan dan pengecekan per line of code yang ada di dalam web. Matriks yang kedua ada customer satisfaction, description-nya feedback yang diberikan customer dapat membantu untuk mengembangkan produk serta mempertahankan value-nya. Kemudian kita lanjut ke project, matriksnya sendiri ada over budget test, description-nya mengalokasikan dana dengan baik sesuai dengan perencanaan pengalokasian dana yang sudah ditentukan di awal. Kemudian matriks keduanya ada test that should have started, description-nya ada memperhatikan tugas-tugas sesuai waktunya dan memetakan tugas mulai dari urgensi yang tinggi sampai yang sedang. Dengan pengerjaan yang tepat waktu akan meminimalisir keterlambatan tugas yang lainnya. Kemudian di sini ada quality assurance, yaitu ada verification dan validation. Di sini verification-nya ada approach yang kita ambil di sini ada business review dengan description pihak MAA yang telah memiliki owner baru menginginkan sistem administrasinya diubah dari yang manual menjadi digital. Nah, fokus MOV adalah operasional di mana ingin adanya peningkatan dalam segi penyimpanan data yang lebih besar dan saling terintegrasi. Kemudian approach yang kedua ada manajemen review, description-nya yaitu project direncanakan dengan estimasi 2 bulan dengan menggunakan perencanaan WBS. Progres yang berjalan belum sesuai dikarenakan setelah menghitung WBS, proyek ini mengalami over budget sehingga timeline pengerjaan mundur. Kemudian approach yang ketiga ada technical review, description-nya sistem pengembangan yang digunakan adalah metode agile di mana memiliki fase planning sehingga dari fase planning hingga fase post project. Nah, kemudian di validation-nya itu approach-nya kita ada testing, description-nya melakukan uji coba terhadap sistem, kemudian mencatat hal-hal yang perlu sebagai bahan perbaikan. Kemudian approach yang kedua ada documentation, mendokumentasikan proses-proses dari setiap langkah untuk menyelesaikan project. Kemudian ada deployment, yaitu memperbaiki bug. Kemudian ada maintenance, melakukan pemeliharaan terhadap sistem, melakukan update secara berkala. Kemudian yang terakhir, approach ada close project, description-nya membuat laporan dari proyek yang telah dikerjakan. Kemudian di sini ada change management plan. Nah, di change management plan itu, yang pertama kita menentukan stakeholder. Di sini stakeholder analisnya type-nya ada sponsor. Sponsornya yaitu Job dan Julie, positionnya itu sebagai owner. Kemudian ada change agent, yaitu PT Solid Jaya Makmur itu sendiri dan positionnya sebagai project manager and team. Kemudian target of change-nya ada Tracy dan Rod. Tracy itu sendiri sebagai senior instructor dan Rod one of the student parents. Kemudian ada change management plan di change assessment. Ya, itu namanya ada Tracy, willingness, readiness, and ability to change-nya itu memiliki kekhawatiran jika menggunakan sistem baru karena kurang melek teknologi dan merasa sulit mengoperasikannya dan mau bangun sekolah sendiri. Kurangnya ability to change karena sudah merasa sulit untuk menggunakan sistem baru, tidak adanya willingness dan readiness. Kemudian ada Rod, di sini mengatakan bahwa membuang-buang uang secara percuma untuk membeli sistem komputer dan menyebar rumor bahwa MAA akan menutup akademiknya. Kemudian ada Geoff and Julie,
willingness, readiness, dan ability to change-nya itu ada perubahan dari sistem manual ke sistem informasi yang bisa menyimpan data akademik dan meminimalisir resiko kehilangan. Kemudian lanjut ke change strategy. Di sini target of change-nya itu ada road, strateginya environment, all adaptive approach. Description-nya penyebaran rumor yang tidak baik oleh root bisa jadi dikarenakan root tidak memiliki kesepakatan baik dengan pihak MAA. Dan juga adalah orang tua murid dari pengembangan website MAA. Kemudian ada Tracy, Power Coercive Approach. Tracy yang merupakan seorang senior instruktur di MAA yang memiliki hubungan baik dengan Geoff and Julie yang membutuhkan kemampuannya sehingga ketika dia mempunyai perubahan, Tracy langsung dengan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang dia inginkan. Kemudian dilanjut ada Geoff and Julie, yaitu strateginya rational empirical approach, yaitu menginginkan adanya perubahan dari yang menggunakan sistem manual dalam administrasi ke dalam sistem digital. Sistem digital ini maksudnya sistem manajemen akademik MAA. Kemudian di sini ada tracking the progress-nya. Tracking the progress-nya itu sendiri, information system MAA ini durasinya selama 60 hari, mulai dari Wednesday di bulan 7 di tanggal 28 2021. Kemudian ada initialization dan konseptual. Kemudian ada business case. Di sini research name-nya itu researcher. Kemudian ada project charter yang dimana duration-nya itu 5 hari. Kemudian di project charter itu ada project charter and plan yang dikuasai oleh project manager. Kemudian ada execute and control planning. Duration-nya itu 48 hari. Dimulai dari bulan 7 tanggal 29 sampai bulan 10 tanggal 4. Nah, di execute and control ini ada planning. Planningnya itu 5 hari. Collect recruitment-nya itu ada 2 hari. Project planning-nya itu 3 hari. Kemudian dilanjut dengan implementation, sehingga totalnya itu di execute and control 48 hari. Kemudian di implementation ada 11 hari. 11 hari ini ada coding selama 7 hari, construction system and database-nya 2 hari, kemudian desainnya juga 2 hari. Lanjut ke testing. Di testing ini 3 hari. 3 hari ini dapat dari testing result and plan-nya itu 1 hari, evaluate system pertama itu 2 hari. Maka testing itu menjadi 3 hari. Kemudian documentation-nya, sistem documentation-nya 2 hari. Disimpan oleh data analis. Development-nya itu 7 hari, quality testing-nya 27 hari, evaluate system yang kedua itu 5 hari. Kemudian ada maintenance 28 hari, mulai dari bulan 8 tanggal 21 sampai bulan 9 tanggal 28. Nah, di maintenance itu ada footer development. Di footer development itu sendiri ada 8 hari, kemudian maintenance and update-nya 20 hari, sehingga maintenance menjadi 28 hari. Close project-nya 12 hari, dimulai dari bulan 9, tanggal 17 tahun 2021, sampai bulan 10 di tanggal 4, 2021. Di close project itu ada management system report 7 hari dan final project report 5 hari. Kemudian cara komunikasi yang diperlukan, akhirnya kita mendapatkan cara komunikasi yang diperlukan yaitu mengadakan kegiatan seminar di mana akan ada pemberitahuan mengenai progres yang sedang dilakukan dan kesempatan untuk bertanya dari para partisipan. Partisipan ini ya adalah siswa dan orang tua. Kemudian melakukan rapat
dengan project manager untuk membahas jadwal proyek satu laporan proyek dan untuk melihat apakah diperlukan perubahan terkait proyek yang dikerjakan. Kemudian ada membuat diskusi ringan di luar jam kerja apabila dibutuhkan agar tidak miskomunikasi. Yang keempat, melakukan internal meeting untuk mengetahui monthly status financial report, lalu menyampaikan pembaruan-pembaruan yang dilakukan di dalam proyek. Ya, sekian dari kelompok kami. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.